Kiranya kamilah orang-orang yang nanti tertanam di kerajaan-Mu ya Bapa. Di dalam kerajaan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk rencana besar-Mu bagi kami, untuk menempatkan kami di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih untuk rencana besar-Mu Bapa, untuk kami tinggal di rumah-Mu. Kami membutuhkan kebenaran-Mu Bapa, yang menuntun, yang mengingatkan, yang menegur, yang membawa kami untuk masuk di dalam pikiran dan perasaan-Mu. Buatlah kami mengerti. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami, memampukan kami menangkap kebenaran firman-Mu dan menyimpannya di hati kami, serta memampukan kami untuk melakukan kebenaran. Bapa, kami buka hati, dengan penuh sukacita kami sambut firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu, hari ini hampir setiap orang pasti memiliki smartphone. Hampir semua orang. Dan hampir semua aplikasi di ponsel kita memiliki satu fitur, yaitu settings, yaitu pengaturan. Melalui fitur setting ini, maka kita menyesuaikan semua aplikasi sesuai dengan selera kita. Seandainya ada notifikasi yang terlalu berisik, terlalu banyak, maka kita menggunakan fitur pengaturan untuk kita matikan. Kalau tampilan layarnya kita tidak suka, kita ganti dengan tampilan layar yang lain dengan fitur pengaturan. Atau ada fitur lain yang sangat mengganggu kita, maka kita nonaktifkan. Nah Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, seringkali kita melakukan hal yang sama terhadap Tuhan Yesus Kristus. Kita memperlakukan Yesus seperti aplikasi spiritual yang bisa diatur sesuka kita. Kalau ajaran Yesus tentang kasih, maka kita aktifkan. Kalau ajaran Yesus tentang berkat, kita aktifkan. Kalau ajaran Tuhan Yesus tentang Dia berperang ganti kita, kita aktifkan. Tetapi jika Tuhan Yesus berbicara tentang pertobatan, kita nonaktifkan. Kalau Tuhan Yesus berbicara tentang meninggalkan dosa, kita nonaktifkan. Ketika Tuhan Yesus berbicara pikul salib, maka kita nonaktifkan. Jadi Bapak Ibu, kita ini sering memperlakukan Tuhan seperti itu. Memperlakukan kebenarannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita ingin Yesus selalu memberkati hidup kita. Kita ingin Tuhan Yesus selalu menjadi pribadi yang berperang ganti kita. Kita ingin Tuhan Yesus sebagai pribadi yang selalu mendukung kita.
apapun rencana kita, apapun keinginan kita, kita inginkan, kita menginginkan Tuhan itu selalu mendukung rencana kita. Kita tidak bersedia ketika Tuhan Yesus mencampuri kehidupan pribadi kita. Kalau Tuhan Yesus mau mencampuri kehidupan pribadi kita dengan mengatakan kepada kita bertobatlah, pikul salib, kita nonaktifkan Tuhan itu. Karena Tuhan mencampuri kehidupan kita secara pribadi. Saya harus mengingatkan Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah figur yang ada untuk memuaskan segala keinginan kita. Tuhan Yesus adalah pribadi yang ada, hadir di dalam hidup manusia, hadir di dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita seturut dengan kehendaknya, bukan seturut kehendak kita. Tuhan Yesus ada untuk membentuk karakter kita, bukan menurut kehendak kita, bukan menurut selera kita, tetapi Tuhan akan membentuk karakter kita menurut selera Tuhan Yesus. Nah, banyak orang Kristen tidak mengerti hal ini. Kenapa bisa tidak mengerti? Karena tidak diajarkan dengan benar. Pengaruh ajaran-ajaran luar, agama lain itu terinfiltrasi dalam kekristenan. Sehingga yang diajarkan tidak sesuai dengan Injil yang murni yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara mau mengenal Tuhan Yesus, siapa sebenarnya Yesus itu? Siapa sebenarnya Yesus itu? Kita harus melihat Yesus dalam keadaan disalibkan. Jadi kalau mau mengenal Yesus, kenali salib. Kenali salib. Kalau kita tidak mengenal salib, untuk apa salib itu ada? Siapa yang terpaku dan mengapa harus terpaku? Tergantung hina antara bumi dan langit. Mengapa harus terpaku? Dan wafat dengan cara yang mengerikan itu. Karena jika kita memahami salib, di sana kita akan menemukan Yesus yang tidak bisa direduksi. Kita akan menemukan Yesus yang tidak bisa disederhanakan. Itulah Yesus Kristus. Yesus yang menyerahkan dirinya bagi dunia, bagi dosa-dosa saudara dan saya. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus disalibkan, tergantung hina antara bumi dan langit. Banyak orang yang menyaksikan penyaliban itu. Dan jika kita membaca, dan saya akan mengajak Bapak Ibu membaca di dalam Lukas 23. Di sana kita akan menemukan sesuatu yang menarik, Bapak Ibu. Di sekitar Tuhan Yesus banyak orang. Dan orang-orang banyak itu mewakili 3 tipe manusia hari ini. Jadi secara rohani Bapak Ibu, orang banyak itu mewakili 3 tipe manusia. Dan menariknya Bapak Ibu, 3 tipe manusia itu hari ini ada. Hari ini ada. Dan saya berharap kita memastikan tipe yang mana kita. Yang pertama kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 35. Kita baca bersama Bapak Ibu, 2, 3. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya,
Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Orang banyak berdiri di situ dan melihat peristiwa itu. Dari orang banyak itu ada 3 tipe manusia yang hari ini masih ada. 3 tipe manusia secara rohani yang hari ini masih ada. Yang pertama, orang yang mengejek salib. Yang pertama adalah orang yang mengejek salib. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin ini orang-orang Farisi, kaum Sanhedrin, yang menyalibkan Tuhan. Mereka mengejek Yesus. Apa katanya? Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya. Jika ia adalah Mesias. Dan memang salah satu dari orang Farisi ini, anggota Sanhedrin ini, pernah bertanya kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus diadili. Apakah engkau Mesias? Yesus tidak menjawab. Dan ketika Tuhan menjawab, Tuhan berkata, engkau yang mengatakannya. Ya kalau engkau tahu bahwa aku bukan Mesias, nggak perlu ditanya. Mengerti Bapak Ibu? Apa engkau Mesias? Engkau yang mengatakannya. Kalau engkau tidak percaya, tidak mengakui aku Mesias, nggak perlu ditanya. Sekarang kau menanyakan, berarti aku nggak perlu menjawab. Jawabannya jelas, memang aku adalah Mesias. Orang lain diselamatkan, sekarang selamatkanlah dirimu sendiri. Bagi mereka, bagi orang-orang Farisi, anggota-anggota Sanhedrin, menganggap bahwa Yesus bukan Mesias. Sebab Mesias yang dibayangkan, Mesias yang mereka pahami adalah Mesias yang gagah, kuat, seorang raja yang perkasa, yang tidak terkalahkan, bahkan mengalahkan penjajahan Romawi. Tapi ini Mesias yang disalibkan. Ini Mesias yang gagal. Bagi mereka salib adalah bukti bahwa Yesus gagal. Mesias yang gagal. Mereka tidak mengerti bahwa salib itu bicara tentang kasih dan pengorbanan. Kasih dan pengorbanan itu menyatu Bapak Ibu. Amin. Salib itu bicara tentang kasih. Salib itu bicara pengorbanan. Keduanya menyatu. Tapi mereka hanya melihat orang-orang Farisi, anggota Sanhedrin hanya melihat sisi kelemahan. Yesus Mesias yang lemah. Dan hari ini Bapak Ibu, tipe seperti ini pun ada. Hari ini ada. Orang yang berkata kekristenan itu bodoh. Salib itu mitos. Iman kepada Yesus kelemahan. Karena Yesus kalah. Yesus mati di salib. Yesus kalah. Itu sebabnya mereka menertawakan Yesus. Jadi salib adalah sesuatu yang ditertawakan. Kalaupun banyak orang pakai salib sebagai aksesoris, tanpa penghargaan yang tinggi terhadap Yesus yang telah menyerahkan nyawanya, tanpa mengerti apa arti salib. Salib itu bicara kasih dan pengorbanan. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan kita Yesus. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan Bapa yang menyerahkan putra tunggalnya satu-satunya untuk dikorbankan. Tidak ada lagi Bapak Ibu.
Pengorbanan yang lebih besar dari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada. Dan mereka menertawakan salib. Dan hari ini banyak orang menertawakan kita. Ngapain tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi. Pagi-pagi sudah dandan. Kalau di sini ibu-ibu jalan, pergi ke gereja nggak perlu sanggulan. Tapi kalau di gereja kami dulu tradisional, pagi-pagi pakai kebaya dan sanggulan, Bapak Ibu. Konyol kan ya, ngapain? Karena kita mengerti salib itu, arti salib itu. Salib itu bicara kasih dan pengampunan yang sangat besar bagi manusia. Bagi dunia kita ditertawakan. Kemarin saya melihat kebetulan Bapak Ibu. Jadi kalau saya buka Instagram kadang-kadang kan mau lihat diri saya Bapak Ibu. Kadang tergoda untuk melihat udah berapa ya yang penontonnya gitu loh Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang saya udah nggak usah. Jadi ada yang baru kan di posting, nah saya mau tahu gitu kan. Wah terakhir ada 13.000. 13.000 ya senang juga Bapak Ibu. Terakhir ini yang baru lagi di posting mau 5.000 kan. Tapi yang tiga sebelumnya 1 juta, 1,1 juta viewernya. Iya kan? Kalau lihat itu. Jadi kok bisa ya gitu sampai 1 juta. Itu apa namanya? Ya nggak bisa diterka gitu ya. Apa? Anomali gitu kan. Nah, kebetulan saya lihat ada postingan orang. Jadi ada orang yang ke Israel. Wisata. Pakai salib. Lalu salibnya dirampas. Diludahi terus diinjek Bapak Ibu. Dan yang injek itu mereka pakai kopiah gitu. Lalu ada yang pakai baju hitam-hitam. Pakai di atasnya ada kopiah gitu ya. Terus dia jalan. Terus rambutnya yang dikepang-kepang gitu. Dia jalan lalu ketika mendekat gereja itu di Israel. Dekat gereja dia ludahi. Tuh gereja itu. Bagi mereka Yesus itu kekonyolan. Makanya sampai meludah. Bagi mereka Yesus itu gak berharga. Makanya diludahin gereja. Dan keadaan ini Bapak Ibu ada. Di Indonesia ada. Kalau di sini hari ini yang lagi duduk nggak ada. Nggak ada. Makanya saudara pagi-pagi udah dandan ngapain? Kan mau ibadah. Kita mau memuliakan Elohim Yahweh Bapa di surga. Kita mau memuliakan Yesua. Tuh, Sang Mesias Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Makanya pagi-pagi udah masak dulu, ya kan? Ya ibu-ibu udah masak ya? Oh belum. Oh mau sarapan di sini. Atau habis ini sarapan bareng. Puji Tuhan. Tapi yang penting menurut saya ibu udah persiapan supaya bisa gereja dan tidak terlambat. Sebagian besar tidak terlambat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, tipe yang kedua Bapak Ibu, kita lihat ya. Kita lihat di dalam Matius 27 ayat 35. Matius 27 ayat 35. Kita baca ya. 2-3. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Jadi di tengah kelompok banyak orang itu, tipe yang kedua adalah di sana ada tentara Romawi. Sedang apa mereka? Sedang sibuk. Kesibukan apa yang sedang mereka lakukan? Yaitu mereka sedang membuang undi. Siapa yang dapat jubahnya Tuhan Yesus? Karena jubah Tuhan Yesus itu mahal Bapak. Mahal.
Kapan belinya Tuhan Yesus? Kok tahu mahal? Itu jubahnya Raja Herodes. Ya kan? Jubah ungu itu jubah yang mahal, Bapak Ibu. Warna ungu itu hari itu sangat sulit didapatkan. Sangat sulit. Dan hanya orang besar, orang kaya yang benar-benar kaya bisa membeli kain berwarna ungu. Ya kalau sekarang warna ungu katanya warna janda. Tapi warna ungu hari itu lambang kehormatan. Hanya orang-orang terhormat yang bisa mengenakan pakaian atau kain berwarna ungu. Jadi di sini ada yang pakai ungu, itu melambangkan kehormatan, kemuliaan. Ada pakai ungu ya? Puji Tuhan, ya ada beberapa baju ungu. Pak Tony juga tulisannya ungu nih. Moving forward. Ungu. Itu lambang kemuliaan. Nah, tapi kontras di sini. Kontrasnya apa? Yesus itu hanya beberapa meter atau beberapa inci dari para prajurit. Mereka sibuk. Mereka tidak mengejek, tapi kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 23 ayat 36, mereka mengolok-olok, tetapi di sini tidak mengejek, tapi mereka sibuk. Pasti ada waktu di mana mereka mengolok-olok, tapi pada peristiwa penyaliban itu prajurit-prajurit ini sibuk sedang membuang undi untuk memutuskan siapa yang akan mendapatkan jubah Yesus itu. Nah, hari ini Bapak Ibu, ada banyak orang yang tidak peduli dengan Yesus. Hari itu para prajurit tidak peduli dengan Yesus yang menderita, yang disalibkan. Pada Tuhan Yesus menderita, disalibkan untuk dirinya, tapi dia nggak peduli. Dia lagi sibuk buang undi. Hari ini banyak orang juga yang tidak membenci Tuhan Yesus, tidak sedang menghina Tuhan Yesus, tidak mempermalukan Tuhan Yesus. Tapi mereka sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak memikirkan Yesus. Dan tidak peduli siapa Yesus, untuk apa Yesus ada. Dan orang Kristen juga ada yang begitu. Ngakunya Kristen. Kalau ditanya, apa kamu percaya Yesus? Ya, saya percaya. Apa bagi kamu Yesus itu penting? Penting. Kamu mengaku Yesus ada juru selamat? Iya. Tetapi dia sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan urusannya, tidak pernah memikirkan Tuhan Yesus, apalagi memikirkan pekerjaannya. Gak peduli dia. Sibuk dengan gamenya. Ada gak yang begitu? Sibuk ngurusin mogenya. Ya kan? Pernah gak dia memikirkan Yesus dan memikirkan pekerjaannya? Yang dia sibukkan hari-hari mikirin mogenya, dielah. Bangun pagi-pagi, yang dia cari bukan Alkitab untuk dibaca, bukan cari Tuhan Yesus. Siapa yang dia cari? Apa yang dia cari? Moge. Ada yang hobi sepedaan, sibuknya dengan sepeda. Ada yang sibuknya dengan hobinya memperbesar badannya, supaya badannya bisa sterek, berotot, keren. Gak apa-apa Nathan. Yang penting jangan lupa Tuhan. Supaya badannya besar, dia latihan bisa berjam-jam di gym. Tapi apakah bisa berjam-jam di hadirat Tuhan? Nah itu harus kita, ya dong, harus kita sesuaikan. Oh enggak fair dong. Di gym bisa berjam-jam gini. Tapi di depan altar Tuhan. Haleluya. Nggak ada setengah jam. Oh nggak fair dong ya. Kalau di gym kita 1 jam, maka kita berdoa cari Tuhan juga mestinya 1 jam. Jadi banyak orang yang sibuk dengan dunianya, sibuk menikmati hobinya dan tidak pernah memikirkan Tuhan.
ada banyak orang percaya Yesus tidak menghina Yesus, tetapi hidup mereka berjalan tanpa Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang tidak ke gereja. Banyak Bapak Ibu. Tapi pernah ada salah satu Bapak di tempat kita bersaksi kepada saya. Waktu pulang dari gereja selesai ibadah di depan. Gak ada Bapak itu hari ini tidak hadir. Mungkin jam kedua nanti hadir. Pak, dulu saya susah banget Pak ke gereja. Saya ke gereja Pak gara-gara anak saya. Wah, Bapak Kristen dari dulu? Kristen Pak, saya dari dulu. Nah itu Bapak Ibu. Tapi sekarang rajin. Tiap minggu dia ada. Kecuali dia punya urusan. Dia datang ke gereja karena anaknya duluan ke gereja. Jadi kita juga mendoakan ada anak-anak muda yang dilawat Tuhan. Dan lewat hidup mereka orang tuanya pun bisa akhirnya terimpartasi. Dan mereka pun datang mencari Tuhan. Nah lewat anaknya. Bapak bukannya Kristen? Saya tanya. Iya Pak. Oh, dari kecil saya Kristen Pak. Tapi lama dia nggak pernah gereja. Nah ada orang yang model begini. Sibuk dengan dunianya Bapak. Sibuk dengan dunianya. Nah tipe yang ketiga Bapak Ibu. Kita lihat Lukas 23. Kembali ke Lukas 23. Ayat 42. Ayat 42. Kita baca 2-3. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Wow. Ini orang tidak pernah bersama dengan Tuhan Yesus. Dia disalibkan di antara Yesus yang disalibkan. Dia gak pernah bersama dengan Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan dia penjahat. Ada orang mengatakan dia penjahat politik. Mungkin iya. Mungkin juga bukan. Tidak tahu. Tapi kenapa dia bisa mengakui bahwa Yesus adalah Mesias? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Perhatikan, ini kalimat luar biasa. Ketika semua orang melihat Yesus sebagai orang yang kalah, Mesias yang kalah. Dan orang-orang juga tidak memedulikan Yesus yang menderita, terpaku antara bumi dan langit. Yesus yang sekarat, sedang kesakitan. Prajurit masa bodoh. Orang yang disalibkan itu menderitanya luar biasa Bapak Ibu. Menderitanya luar biasa. Menderitanya luar biasa. Dan saudara tahu Yesus tergantung. Mengandalkan paku. Mengandalkan paku yang ada di tangannya. Paku yang ada di kakinya. Tidak bisa nyender Bapak Ibu. Dan kayu di mana Tuhan Yesus disalibkan itu kayu yang kasar. Kayu kasar itu tidak rata Bapak Ibu. Banyak serpihan-serpihan kayu yang menusuk badannya. Menderita luar biasa. Tapi orang-orang prajurit-prajurit bisa-bisanya gak peduli. Ngeliat orang menderita. Gak peduli. Bisa-bisanya begitu. Saya jangankan menderita seperti itu. Istri saya pernah pingsan baru beberapa hari yang lalu. Karena sakit lambungnya Bapak Ibu. Makanya saya menggantikan, udah saya yang khotbah. Itu aja kita udah, waduh. Karena sampai bibirnya tuh biru, ungu, terus pingsan. Gak pas. Oke, udah. Pingsan. Anak saya, Pak,
mama pusing. Oh iya, iya. Anak saya yang cewek, yang cowok, anak saya yang cewek nyamperin saya lagi. Saya lagi di depan iPad saya. Pak, mama pusing. Saya bilang, saya pikir kan pusing biasa gitu ya. Oh ya udah, saya taruh kacamata, saya berdiri, saya samperin dia di dapur. Saya samperin dia udah begini. Biru Bapak Ibu. Bibirnya udah pucat. Ini kenapa saya bilang? Begitu aja kita nggak bisa tenang Bapak Ibu. Ini prajurit Roma melihat orang menderita, bisa cuek, bisa nggak peduli dan bagi-bagi. Sedang ngundi siapa yang dapat. Wah nggak bisa. Saya langsung peluk dia. Saya dalam hati berdoa. Lalu dadanya, punggungnya saya dalam nama Yesus. Sana. Nggak bisa tenang saya. Saya doakan dalam nama Yesus. Ambil air hangat. Kan udah begini. Udah ngeplek Bapak Ibu. Tapi iman saya belum waktunya. Karena saya udah pernah bilang, nanti papa duluan baru mama. Istri saya bilang, janganlah. Nanti siapa yang nguburin jemaat kalau papa duluan? Kan kadang-kadang kita suami istri suka ngomong yang gitu-gitu ya. Gak penting sebetulnya, tapi kejebak juga. Akhirnya ngomongin yang begitu ya Bu. Tapi benar dia gini, anak saya nih saksinya. Ya karena, jadi betul-betul pingsan. Saya doakan dalam nama Yesus. Sadar, ambil air hangat. Saudara, tiba-tiba bisa sepersekian detik, merah lagi, langsung muntahkan. Saya bilang, oh dia muntahkan. Rupanya asam lambungnya, muntahkan. Buang. Minum, buang. Udah, sadar. Hari ini bisa di sini Bapak Ibu. Memberkati. Ya gak perlu panik ya. Tapi kita gak bisa cuek. Prajurit-prajurit bisa cuek. Lihat Yesus yang begitu menderita Bapak Ibu. Menderitanya luar biasa. Bisa cuek. Dan kembali ke yang kita baca tadi. Orang yang disalibkan di tengah Tuhan. Di sebelah kanan Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Ketika semua orang berpikir Yesus itu orang yang kalah. Semua orang mengejek Tuhan Yesus. Ketika semua orang melihat ini akhir dari Sang Mesias. Apalagi orang-orang Sanhedrin, orang-orang Farisi. Senang banget ini akhir dari musuh kita. Akhir hidupnya, berakhir sudah. Jadi gak ganggu kita lagi. Ketika semua orang melihat Yesus sebagai orang yang kalah. Justru penjahat ini melihat Yesus sebagai raja di atas segala raja. Ingat aku, jika engkau nanti dipermuliakan sebagai raja. Jadi penjahat ini melihat Yesus adalah Mesias sejati. Mesias yang dijanjikan itu. Ketika seorang melihat Yesus berakhir, hidupnya berakhir, justru penjahat ini melihat kerajaannya akan datang. Ini hampir gak masuk di akal Bapak Ibu. Kerajaannya akan datang. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di ayat 43. Kita lihat. Ayat 43, kita baca sama-sama, 2-3. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hanya penjahat ini yang berani mengatakan, ingatlah aku, jika engkau nanti dipermuliakan sebagai raja. Raja berarti punya kerajaan. Penjahat ini mengakui Yesus raja, di mana kerajaannya akan datang. Dia percaya Yesus yang disalibkan itu adalah raja. Nah saudara, ada 3 tipe yang saya sampaikan ini. Pertanyaan saya kepada saudara. Pertanyaan saya kepada saudara ini maksudnya bukan kepada saudaramu yang ada di sebelah kiri, sebelah kananmu. Jangan tanya kepada mereka, tanya kepada diri sendiri.
bertanya kepada diri sendiri, saudara tipe yang mana? Nggak boleh netral, Bapak. Oh, saya netral. Nggak boleh netral, harus memilih. Dari 3 tipe ini, saudara pilih yang mana? Coba hayati, aku di posisi yang mana? Ada tipe yang mengejek, tipe yang acuh tak acuh terhadap Tuhan Yesus, ada yang percaya. Dan harus kita tanyakan kepada Tuhan hari ini sebelum kita pulang, Bapak Ibu. Jangan pusingkan apa yang orang lakukan kepada Yesus. Tetapi pertanyakan dalam diri, apa yang aku lakukan untuk Tuhan Yesus. Karena Bapak Ibu, saya mengingatkan, setiap kali ketika kita menunda pertobatan, berarti kita ada di antara orang yang acuh tak acuh terhadap Tuhan Yesus. Ketika kita tidak memedulikan pekerjaan Tuhan, itu tandanya kita acuh tak acuh terhadap Tuhan Yesus. Ketika kita mementingkan kesenangan diri sendiri dibandingkan dengan pekerjaan Tuhan, dibandingkan bersekutu dengan Tuhan, saudara tipe acuh tak acuh terhadap Tuhan. Tetapi setiap kali kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang hancur kepada Tuhan, itu pertanda saudara tipe yang ketiga, yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah aku apabila engkau nanti dipermuliakan sebagai raja. Bapak Ibu, penjahat itu tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya, tidak mempunyai kesempatan untuk membuktikan bahwa dia sudah mendapatkan keselamatan dan Tuhan sudah memberikan identitas yang baru di dalam dirinya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk membuktikannya kepada Tuhan. Kenapa? Waktunya tidak cukup. Karena setelah itu kakinya dipatahkan dan dia meninggal. Sekarang waktu kita masih ada. Waktu kita masih cukup untuk membuktikan kepada Tuhan Yesus identitas kita sebagai anak-anak Allah. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Memang keselamatan itu tidak bicara tentang seberapa baiknya kita hidup. Keselamatan itu berbicara kepada kita tentang seberapa totalnya kita menyerahkan hidup kepada Elohim Yahweh. Seberapa totalnya kita menyerahkan hidup berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita hidup gak boleh separuh-separuh ikut Tuhan. Harus total. Ya atau tidak sama sekali. Kalau penjahat ini gak punya kesempatan, saudara dan saya masih punya kesempatan untuk membuktikan, aku bersedia berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam kesalehan, mengerti kehendaknya dan melakukan kehendaknya. Jika salib itu masih berdiri di depan kita, Bapak Ibu, mungkin bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Salib tidak memaksa saudara, tetapi salib menunggu respon saudara. Mungkin selama ini kita mengenal Yesus hanya sebagai penghibur. Kita mengenal Yesus hanya sebagai Tuhan yang menjaga hidup kita. Kita mengenal Yesus sebagai Tuhan yang menyediakan semua kebutuhan kita. Mungkin kita menjadikan Yesus seperti fitur rohani yang bisa kita atur. Lagi seneng kita biarkan, tapi lagi gak seneng kita matiin, kita nonaktifkan. Bapak Ibu, hidup kita gak lama. Dan sebelum kita meninggalkan tempat ini, ruang ibadah ini, yang nanti kemudian dimatikan lampunya, pastikan bahwa kita benar-benar bertekad untuk hidup sepenuhnya secara total dan menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan Yesus. Memilih Dia, memilih Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, ingat aku.
jika engkau dimuliakan sebagai Raja. Dan aku tidak netral, aku memilih Yesus. Aku memilih Yesus. Yesus bukan versi menurut yang kuinginkan. Yesus menurut versi Yesus yang disalibkan itu. Bukan Yesus versi diriku. Bukan Yesus menurut seleraku. Tetapi Yesus menurut versi Yesus yang disalibkan itu. Dan aku bersedia mengiring Tuhan yang disalibkan itu. Tuhan memberkati.